Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Imam Fauzi Rahmawan. Kali ini gue mau bikin konten YouTube. Ini video pertama gue. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada bagusnya. Yang jelek jangan lo ambil ya. Gue mau memperkenalkan diri gue dulu, biar teman-teman di sini pun tahu gue siapa, gue bagaimana. Nama panjang gue Imam Fauzi Rahmawan. Gue lahir di Jakarta 32 tahun yang lalu. Lumayan lah ya umur gue ya. Kan masih. Gue asli Jakarta. Gue anak pertama dari 4 bersaudara. Emak gue orang Betawi. Bokap gue orang Dieng. Lu pada tahu Dieng kan? Dingin Dieng. Terus apa lagi ya? Gue sekarang nih sudah berkeluarga. Anak gue 1, istri gue 1, nggak mau nambah. Kalau nambah anak, insya Allah. Lanjut, gue mau bercerita ya tentang hidup gue lah. Dari gue kecil gue hidup di mana sampai sekarang ini. Gue besar dan lahir di Kalisari, Jakarta Timur, Pasar Bo. Kalau pecinta-pecinta futsal ya taunya Pasar Bo itu Gor Ciracas lah. Nggak jauh lah dari situ, sekitar 10-15 menit dari Gor Ciracas rumah gua. Gua dari kecil udah suka sepak bola pastinya. Suka jalan-jalan, suka ngebolang, suka dulu nggak suka bohongin orang tua sih gua. Bohongin orang tua pas udah agak-agak SMA. Suka main layangan gua dulu waktu kecil. Itu hobi gue pertama, sepak bola, kedua main layangan. Ngejar-ngejar layangan putus justru hobi gue. Makanya speed gue lumayan sih untuk seorang sepak bola dulu, karena gue seneng ngejar layangan. Kalau cerita awal karir sepak bola nih ya, gue mulai sekolah sepak bola tuh, nama sekolah sepak bola gue Persigawa Selatan di Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor, masih di Kecamatan Pekayon lah, Jakarta Timur. Itu Persigawa Selatan melahirkan banyak-banyak pemain lah. Pemain sepak bola timnas. Sekarang yang timnas masih aktif, sepak bola yang masih aktif maksud gue, lulusan Persigawa ada Bang Robi, Adam Alis. Ya, untuk sementara. Ada lagi di Persija U20. Sisanya lari ke futsal sih. Ada gua, ada Ican, kiper gue, ada Teli. Kalau ke pelatih ada Bang Kocoy, Bang Andri Irawan, itu juga lulusan Persigawa Selatan. Semuanya besar dan kita latihan di situ. Dari umur kelas 4 atau kelas 5 SD baru gue ikut SSB, sekolah sepak bola. Di situ emang udah mana ya, gue pengen tiap hari main bola, jadi gue ikut SSB. Dan nyokap bokap gue juga nggak begitu melarang sih, jadi ya udah ikut aja. Event pertama gue tuh di umur segitu yang resmi ya, yang jelas waktu itu ya Liga Anak Gawang PSJS, Persatuan Sepak Bola Jakarta Selatan, kategori umur. Baru ke Liga 6 Milo. Dulu pertama kali tuh Milo, belum ada Liga Campina tuh. Seru juga tuh waktu dulu. Dari sepak bola gua banyak temen, banyak sahabat, banyak kenal orang. Klub pertama yang gue bela untuk level remaja PSJS di Suratin sama Iqmal Tobing tuh, striker gue tuh. Dulu doi lari cepet banget. Sekarang sih ya masih cepet sih, cuman ya cepetan. Angkatan-angkatan gue sih hebat-hebat. Waktu itu gue sih nggak main sama sekali, cadangan Godel. Sekarang Godel masih tarkam futsal. Tunggu Godel kakinya patah kali baru gue main. Tapi emang gue akuin Godel situ memang playmaker paling hebat waktu itu di Jakarta menurut gue.
yang ngegeser dia emang bener-bener harus punya kualitas lebih sih. Dari sepak bola gue bisa masuk ke universitas juga. Dari terakhir gue main sepak bola tuh kalau nggak salah nih mau ikut Persitara U23, U21 U23 gitu. Dari situ baru gue udah nggak main sepak bola lagi. Main sepak bolanya cuma main have fun aja. Mainnya ke futsal. Futsal gue pertama kali diperkenalkan waktu ya SMA sih, cuman sekedar main-main antar SMA. Tapi ada pelatih gue namanya Bang Asep Padian. Asep Padian ini pelatih pertama gue di futsal, pelatih sekolah sepak bola juga di Persigawa. Jadi Bang Asep ini ngelatih gue, ngelatih Teli, ngelatih Ican, ngelatih Haidar, ngelatih Sumianto. Banyak lah, dia menghasilkan beberapa pemain hebat karena ya pola yang dia latih lumayan disiplin. Gue pernah latihan jam 5 subuh boy di Gor Condet, gue inget banget latihan jam 5 subuh. Telat cuman ngewasitin doang, nggak boleh ikut materi kalau telat jam 5 subuh tuh. Singkat cerita, gue pertama ikut Kosmo di 2000, UNJ dulu, diantar ke Jurnas, ikut Liga Amatir di Lampung tuh sama Subanus. Sampai sekarang lah, nanti itu buat konten-konten selanjutnya kalau perjalanan karir gue. Pokoknya sampai saat ini futsal ya masih termasuk mata pencarian gue lah. Terus gue juga sekarang sambil kerja, ada gue kerja di salah satu perusahaan pembiayaan lah di Depok. Udah 6 tahun nih gue kerja di Depok. Di perusahaan tersebut gue juga yang bawa rombongan anak futsal di Depok untuk masuk kerja di perusahaan itu. Ya sampai sekarang sih harus gue akuin, kalau gue gabungin semua teman-teman gue nih di perusahaan gue, lumayan kuat materi pemainnya. Bisa lah kalau ngelawan IPC, walaupun IPC jauh levelnya di atas, cuman bisa lah ngelawan walaupun kalah-kalah juga. Tapi harus gue akuin untuk level murni ya, level murni karyawan boleh diadu perusahaan gue sama perusahaan-perusahaan lain di Jakarta. Kalau murni karyawan ya, murni karyawan tetap, tuh gue pertegas. Sejauh ini sih kerjaan gue banyak tantangannya, banyak mengasihkannya juga. Ya namanya ketemu orang-orang yang ngutang-ngutang, yang namanya kerjaannya nagih, banyak berantemnya juga, banyak cekcoknya juga, tapi seru lah, seru. Gua jalani selama hampir 6 tahun ini sebagai sumber penghasilan gua juga. Terus awal gua ke Ganior, oke? Gua kenal Nanda tuh di 2016 ya kalau nggak salah, 2015 cuma sekedar kenal doang sih. Kalau dia punya owner brand asal Bekasi, yang dulunya pertama kali brand asal Bekasi yang punya mesin printing tuh Nanda dulunya. Akhirnya gue kenal lewat project Liga Pro BJL Kosmo. Dari situlah mulai panjang sampai sekarang, sampai dia jadi bos gue oke, sahabat gue oke, temen adu bacot oke. Ya sejauh ini ntar gue ceritain tentang dia, atau tentang persahabatan ataupun hubungan baik gue sama dia, tentang hubungan saling menguntungkan sama saling gontok-gontokan, itu banyak ntar gue ceritain. Terus gue mau cerita, mungkin gue mau ketemu istri gue tuh dulu di sama-sama kampus UNJ, cuma dia kampus A. Dulu gue seneng ke kampus A karena banyak cewek-cewek. Kalau di kampus B, cewek-ceweknya keker-keker. Coba lu lihat aja. Masa ketemu abis kuliah ketemu cewek, baru ini keker-keker. Atletis semua, gimana nggak ngeri? Ya, gue ketemu bini gue di kampus A lah. Tapi nggak ketemunya awalnya lucu sih, dari Facebook. Jadi dari Facebook bla 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 gue ketemu sama, akhirnya itu jadi jodoh gue dan ibu dari anak gue. Sejauh ini sih kesibukan gue ya masih
kerja tiap hari, walaupun pekerjaannya absen gue pulang, absen gue main sama Yain. Sampai banyak teman-teman gue yang bilang, bang kerjaan lu enak banget bang, mainnya sama Yain mulu, nggak kelihatan kerja. Kerja tuh nggak usah kelihatan, yang penting penghasilannya kelihatan, oke? Terus gue masih latihan, masih futsal juga, nggak bisa dilepas lah gue dari futsal. Walaupun gue lebih pilih sebenarnya ketika ada pertandingan futsal atau sepak bola, tarkaman lah ya gitu, gue pilih pertandingan sepak bola. Walaupun sepak bolanya nggak dibayar nih, tarkam futsal dibayar, gue pilih sepak bola kalau misalnya ada terjadi kayak gitu. Cuman namanya panggilan hati ya untuk sepak bola. Padahal sepak bola patungan, futsal nih tarkam nih dibayar. Tapi gue terkadang gue pilih, bayarannya juga nggak gede-gede banget. Terus mendingan gue cari kesenangan hati gue. Terus kesibukan gue di Ganior, jelas gue sibuk di Ganior, sibuk. Rata-rata hampir semua orang sekarang Ganior Imam Ganior, walaupun orang-orang juga banyak yang tahu ownernya Nanda. Cuman hampir melekat banget sama setahun 2 tahun terakhir inilah. Kalau orang nyebut Ganior, pasti Bang Imam. Bang Imam pasti bawa brand kemana-mana Ganior. Dengan segala macam artikel-artikelnya, comeback stronger lah. Dan 2 tahun ini gue merasakan perkembangan di Ganior. Tim gue makin hebat, makin kompak, makin visi-misi hampir sama gue lah. Walaupun banyak banget cekcok-cekcoknya lah, namanya tim pasti itu mah. Cuman gue jadi seneng aja, jadi banyak stimulus di Ganior yang gue nggak ngerti. Di tim ini ngerti, tapi di tim ini nggak bisa, gue yang bisa kerjain. Saling melengkapi sih menurut gue kalau gue di Ganior. Dan banyak juga rezeki gue dari Ganior juga. Ganior salah satu banyaknya membantu hidup gue lah. Dari segi penjualan, dari segi branding, dari segi dari segi endorsement. Kalau kesibukan gue di rumah ya pastilah gue jaga Yain. Hampir sebagian besar sih teman-teman gue pada ngiri sih sama gue ya, bang lu bisa aja bang ngurus kerjaan, ngurus futsal, ngurus sepak bola, ngurus Ganior, tapi waktu lu banyak buat anak. Iya, waktu gue banyak buat anak gue. Kalau buat bini gue ya gue bagi-bagi sih. Jadi kalau misalnya urusan bini gue, kalau gue urusan bisa kerja, gue kerja aja, bini gue ntar dulu. Tapi kalau urusan anak gue langsung pulang. Anak gue pengen main sama gue langsung pulang, ntar dulu dah urusan yang belakang. Gue seneng aja selalu bareng-bareng sama anak gue. Soalnya apa ya, anak gue kan cewek, bapaknya dulu bandel. Jadi gue mau bukan menjaga sih, ya biar dia kental banget rasa kasih sayang gue ke dia. Jadi kalau lu pasti ngeliat instastory gue ataupun WhatsApp gue, segala macem aktivitas gue pasti ada anak gue. Iyalah, orang gue kemana-mana gue pasti, kalau bisa gue bawa pasti gue bawa anak gue kemana-mana. Walaupun itu pertandingan di luar kota, di Tarkaman, di mana aja lah bisa gue bawa, ya gue bawa anak gue. Dan juga di sekeliling gue sih seneng aja ngeliat kalau misalnya gue bawa Yain. Tapi kadang-kadang gue omelin juga kalau main asal sembarangan pegang atau sembarangan cium, gue gampar langsung. Lu dari mana-mana, lu tangan lu kotor, lu pegang-pegang Yain, gue gampar orangnya langsung. Kecuali ya gue udah tau lah teman-teman deket gue ngegendong gitu. Gue juga nggak pernah marah sih kalau ada yang minta potong Yain. Selama ini anak gue juga seneng. Dalam arti kata seneng, nggak nangis, gampang lah untuk foto main, walaupun tergantung moodnya. Yang mahal tuh foto sama mamahnya, karena mamanya harus lewat agensi. Kalau sekarang banyak orang-orang berpengaruh sih di hidup gua nih, di sekitaran gua lah banyak lah. Dari keluarga, dari atasan di kantor, dari teman-teman baik terdekat, dari orang tua, dari apa lagi ya, teman bermain, semuanya
menurut gue ya, orang-orang sekeliling gue ini menjadikan gue seperti sekarang, pribadi sekarang yang apa adanya, yang masih banyak kekurangan, yang ceplas-ceplos nggak jelas, yang suka ngegas, yang suka marah-marah, yang suka teriak-teriak. Ya hampir semuanya sih ya, dari teman-teman di kantor. Gue sih sebenarnya jujur aja, kalau misalnya di kantor, teman-teman kantor gue bukan mereka orang, gue udah lama resign sih. Kalau gue pribadi, karena mungkin teman-teman di kantor gue mereka orang yang tingkat bercandanya gila, tingkat kegilaannya lebih dari orang-orang kantor. Jadi gue merasa nyaman aja. Itu di kantor. Kalau gue di lingkungan futsal, ya hampir semua sih. Kalau misalnya futsal Jakarta atau levelnya udah di pro, alhamdulillah udah pada kenal gue semua. Walaupun sekedar kenal, tidak kenal dekat. Ada bahkan yang kenal dekat, ada yang kenal baik. Semuanya menjaga silaturahmi lah kalau di lingkungan futsal ya. Bahkan akhir-akhir ini gue sering disebut legend ataupun mau manajer futsalnya Cosmo. Ya sih gue nggak tahu sih kedepannya kayak gimana. Cuman kalau buat di futsal gue jadi pelatih, gue kayaknya berat deh. Gue takut kalau jadi pelatih. Pertama takut stroke. Gue takut marah-marah, emang nggak sanggup sama kerjaan jadi pelatih. Gue nggak mau jadi pelatih walaupun bos gue nih, bos Hans, selalu lu nggak mau ambil lisensi, ntar gue bayarin. Gue bukan yang nggak mau, emang gue nggak ada passion buat ngelatih. Takut gue untuk melangkah ke pelatih itu aja sih. Itu kalau di futsal sih gue nggak mau jadi pelatih aja sih. Sama satu lagi, kalau pelatih masih bisa diomelin sama manajer sama bos. Kalau gue manajer, gue bisa yang ngomelin pelatih sama pemain. Level lu masih di atas pelatih. Cuman memang karena gue nggak pilih pelatih, gue sebenarnya nggak mampu aja. Tidak sampai apa ya, sikap gue untuk menjadi pelatih. Kalaupun ngomongin ilmu ya ataupun pengalaman, gue yakin sih gue ada. Cuman untuk sikap dan pembelajaran untuk jadi pelatih, waduh kayaknya ntar dulu deh, dulu deh. Kecuali ada satu angan-angan gue atau cita-cita gue yang belum kesampaian untuk gue jadi pelatih sepak bola SSB. Itu mungkin belum masih bisa gue pikirin. Tapi kalau untuk pelatih futsal kayaknya berat deh, gue nggak bakal mau. Kalau dari cerita orang-orang sekeliling gue di keluarga, yang jelas ya orang tua gue paling berpengaruh lah. Mertua gue yang baik banget sama gue, kayak gue dianggap anak sayangannya lah, mantu sayangan ya iyalah, mantu sayangan orang satu-satunya mantunya. Terus orang-orang lingkungan Ganior yang tadi gue ceritain, ada tim-tim gue segala macem yang ngebantu gue atau nge-backup gue dalam segi apapun. Misalnya gue suruh, mereka juga bisa loh ternyata bantuin gue begini-begini dong. Mereka bisa, walaupun konteksnya 1-2 orang yang bisa nge-backup kerjaan ataupun pressure yang gue alamin di luar. Mereka bisa, gue belum tentu bisa. Tapi kalau misalnya pressure di luar yang segala macem tentang nama besar Ganior, mungkin gue yang ngerasain. Owner gue juga perasaan nggak ngerasain pressure pasaran gimana dah. Dia mah kan taunya kan oke, yes, accept, jangan, enggak, oke, gas, gitu doang owner gue mah. Tapi walaupun semuanya ya dia tahu perkembangan semuanya. Sejauh ini sih alhamdulillah gue senang-senang aja. Kenapa gue akhirnya bikin konten YouTube seperti ini? Ya pertama gue seneng aja, seneng ngomong, seneng bercerita, seneng ketemu orang, seneng tanya jawab sama temen gue, seneng nanya kekurangan, seneng nanya ide-ide baru, seneng apa ya, ngabisin waktu. Banyak soalnya menurut gue nih kegiatan-kegiatan gue, waktu gue kosong nih, gue harus ngapain ya? Gue harus, masa gue jualan baju mulu, masa gue latihan mulu, mau kemana? Yang timnas juga udah cakep-cakep mainnya, udah bagus-bagus. Masa gue TikTok kayak Ais kan gak mungkin juga. Jadi gue lebih pilih kayaknya gue bikin konten YouTube aja ya.
kayaknya lebih santai. Gue harus bisa bercerita tentang banyak hal, bercerita tentang sekeliling-keliling gue, bercerita tentang teman-teman, partner, terus orang-orang lah yang berpengaruh di bidangnya ataupun di lingkungan gue. Banyak lah, cuman ya memang gue bakal bikin konten dua sih, konten yang mau buat, cuman gak usah jauh-jauh karena gue juga baru anak baru sih di YouTube. Vlog biasa yang kayak biasa-biasa orang-orang. Yang kedua, gue mau bikin konten obor. Obor tuh obrolan bareng Bang Bor. Otomatis tuh gue ada bintang tamu tuh, obor. Sekali lagi nih inget, obor, obrolan bareng Bang Bor. Ya di situ ya yang jelas gue akan collab sama teman-teman gue ataupun orang-orang lingkungan yang gue kuasain juga. Dalam arti kata nggak mungkin gue collab sama musisi sama mana, itu sih nggak tahu sih. Cuma kan kalau mau musisi segala macam ya gue bingung, ntar ditanya A B C gue jawabnya 1 2 3 lagi, nggak nyambung. Kalau misalnya gue collab sama teman-teman gue atau sebidang, sepemikiran, sepemahaman, ya gue akan nyambung juga tektokannya. Kalau masalah bahas-bahas vlog biasa sih, ya itu sih sekegiatan gue lagi, gue pengen upload ya gue upload. Cuman gue bakalan lebih banyak ntar ke obornya sih, karena gue seneng ngobrol aja, seneng tanya jawab. Walaupun ngobrolnya ya minum juga sama makan, jangan ngobrol doang kagak makan kagak minum, sama aja aus. Mungkin ya perkenalan gue di video pertama segini aja sih ya, karena gue juga baru ini video pertama, masih amatiran, jadi jangan pelit-pelit lah kasih masukan ke gue tentang YouTube, tentang bang lu harusnya kayak gini-gini ya. Itu akan gue pelajari perjalanan gue membuat video-video selanjutnya. Mudah-mudahan video-video kedepannya ya banyak ilmunya, yang pertama, yang kedua banyak manfaatnya. Jangan lu contoh pembahasan-pembahasan atau kata-kata gue yang sembarangan, yang bebas, karena itu ya itu sifat jelek gue. Tapi gue ngomong apa adanya aja, karena gue nggak ada yang gue buat di depan kamera ataupun di kehidupan sebenarnya. Ya gue ini apa adanya aja, ceplos-ceplos. Kalau lo mungkin sering ketemu gue, ya gue begini orangnya. Next episode mudah-mudahan lebih kece dari ini, oke? Yaudah, sekian dulu nih video pertama dari gue, mudah-mudahan banyak manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.